Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa kita sudah berada di awal bulan Agustus 2021. Ketika pandemi COVID-19 memasuki negeri kita begitu takut, gentar, dan tidak berani keluar rumah. Selama setahun lebih kita mulai menata kehidupan kita di dalam era new normal. Selama setahun kita mendengar kabar duka dari orang-orang yang jauh dari kita. Tetapi pada masa-masa ini, kabar itu semakin mendekati kita. Bahkan ada sanak keluarga dan juga diri kita sendiri yang terjangkit virus ini. Dikala kita takut, kita sedih, dan kita gentar, kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada pengharapan dan ada iman yang kita taruh di dalam Dia. Mari kita datang kepada Tuhan dengan membawa kesedihan, kesulitan, dan juga beban kita. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita mau datang kepada Tuhan, dan ibadah pada hari ini adalah ibadah khusus, ibadah syukur, ibadah peringatan dan pengucapan syukur. Karena Tuhan sudah memimpin gereja kita, GKIM Kanaan, selama 30 tahun. Tetapi kita harus merayakannya di tengah-tengah masa-masa yang sulit dan memprihatinkan. Tanpa mengurangi rasa hormat dan juga rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan masuk ke hadirat Tuhan. Kalau bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang berbaring sakit atau sudah masuk di dalam usia yang lanjut, silakan tetap pada posisi Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Ku datang Tuhan. Kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya di dalam nama Tuhan yang menjadikan dan menciptakan langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya dari awal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Amin. Gloria Patri.
Bapa kami di dalam surga, hati kami begitu bersyukur karena Tuhan yang boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Minggu pagi hari ini kami boleh bersyukur kalau Tuhan boleh menuntun memimpin gereja kami GKIM Kanaan sepanjang 30 tahun. Gereja ini boleh mengalami pasang dan surut, suka dan duka. Ada hal-hal yang boleh menyenangkan ketika kami boleh ada di dalam gereja-Mu. Dan itu semua Tuhan taruhkan, Tuhan berikan bagi setiap jemaat, bagi setiap gereja Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan menyayangi GKIM Kanaan. Kami menyerahkan tahun-tahun ke depan-Mu. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh terus menuntun memimpin gereja Tuhan di dalam gereja-Mu ini boleh terus berkarya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami boleh datang, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah ketika kami boleh menaikkan hormat, penyembahan, bahkan kekudusan Tuhan kami puji. Kami menyadari hidup kami adalah hidup dari manusia-manusia yang terbatas, manusia-manusia yang berdosa. Tuhan, di sini kami ampuni setiap kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Amin. Surah berita anugerah terambil dari kitab Yesaya 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Mari dengan tetap berdiri dan hati yang terangkat kepada Allah kita yang mulia dan yang kudus dan yang suci. Kita membawa hati kita kepada Tuhan, jiwa kita untuk memuji dan menyembah Allah yang besar.
sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita mengangkat suara kita, memuji dan bersorak bagi Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Firman Tuhan pada hari ulang tahun GKIM Kanaan yang ke-30 pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yakub Tri Handoko. Mari kita mendekat kepada Tuhan, kita menanti hadirat Tuhan dan masuk lebih dalam, dan lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat
Mari jemaat Tuhan, kita menundukkan kepala kita, menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang berharga yang Tuhan beri bagi kami. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Kami berdoa kiranya Engkau berkenan memakai hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan berdosa ini. Jadikan hamba-Mu saluran anugerah bagi umat-Mu di tempat ini. Dan kami berdoa untuk semua umat-Mu, kiranya Tuhan memberi hati yang lemah lembut untuk menerima firman, diberi hikmat untuk memahami dengan baik, dan diberi kerelaan untuk melakukannya. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami siap untuk menerimanya dengan lemah lembut oleh kekuatan Roh-Mu. Terima kasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Saya ingin mengawali khotbah saya dengan mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh hamba Tuhan, pengurus dan jemaat GKIM Kanaan Bandung. Selamat ulang tahun. Selamat merayakan kesetiaan Tuhan atas hidup kita semua, atas gereja ini. Dan saya bersyukur diundang menjadi bagian dari sebuah perayaan yang luar biasa ini. Ini sebuah kehormatan bagi saya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para hamba Tuhan dan pengurus yang sudah berkenan untuk mengundang saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Di momen yang sangat spesial ini, ternyata kita juga akan mendengarkan sebuah tema yang sangat spesial sekali. Tema yang sangat penting untuk kita pikirkan, yaitu menjadi agen perubahan zaman. Apa fungsi gereja di dalam dunia kalau bukan untuk mengubah dunia? Yesus sesaat sebelum dia ditangkap di Yohanes pasal yang ke-17, dia berdoa kepada Bapanya. Dia berdoa dengan jelas sekali, dia tidak minta supaya Bapanya mengambil gereja dari dalam dunia. Padahal Yesus tahu bahwa dunia membenci gereja. Yesus tahu bahwa murid-muridnya, kita semua bukan dari dunia ini. Sama seperti Yesus juga bukan dari dunia ini. Yesus tahu betapa banyaknya bahaya yang akan dihadapi oleh gereja. Tapi dia tidak berdoa supaya Bapa di surga mengambil kita dari dunia dan langsung meletakkan kita di surga. Apakah dia kurang mengasihi kita? Tentu saja tidak. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Bukti kasih yang sempurna. Tapi mengapa dia tidak mengambil gereja dari tengah-tengah dunia? Padahal ada banyak bahaya di sana. Padahal dunia sangat membenci gereja. Jawabannya sederhana. Karena memang Allah meletakkan gereja di tengah-tengah dunia dengan sebuah tujuan. Kalau tanpa tujuan, kalau keselamatan kita hanya masalah memperoleh hidup yang kekal, maka saya yakin setiap kita ketika percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah langsung saja memindahkan kita dari dunia ke surga melalui kematian. That's it, that's all. Karena kalau kita berpikir keselamatan hanya masalah menikmati kehidupan kekal. Tapi kalau kita belajar Alkitab dengan baik, kita akan menemukan bahwa Allah menyelamatkan kita bukan untuk menikmati kehidupan yang kekal saja. Itu bahkan bukan fokus, itu hanyalah bonus. Tapi Allah menyelamatkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Allah sudah siapkan sebelumnya sejak kekekalan bagi kita. Jadi Allah menyelamatkan kita dengan sebuah tujuan. Dan salah satu tujuan itu adalah supaya kita menjadi agen perubahan zaman. Kita membawa transformasi di tengah dunia ini. Dan tujuan ini adalah tujuan yang konsisten di dalam seluruh Alkitab. Karena kita tahu manusia pertama, Adam dan Hawa, diciptakan untuk menguasai bumi ini. Kejadian 1 ayat 26. Tetapi mereka jatuh ke dalam dosa di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Begitu dosa masuk ke dalam dunia, maka begitu banyak hal yang buruk, yang negatif ada di dalam dunia ini. Nilai-nilai kerajaan Allah semakin lama semakin samar di dunia ini. Dan Yesus Kristus datang ke dalam dunia sebagai manusia untuk menakbiskan kerajaan Allah. Dan dia mulai mengadakan invasi militer dalam tanda kutip secara rohani di tengah-tengah kerajaan iblis yang ada di dunia ini. Dan dengan kematiannya dia telah mengalahkan
iblis, si ular tua itu. Dan tugas belum selesai. Gereja diberi mandat untuk melanjutkan peperangan itu, sehingga di seluruh dunia akan mengalir nilai-nilai kerajaan Allah, belas kasihan, keadilan, kejujuran, damai sejahtera, dan sebagainya. Semua yang indah yang menjadikan dunia ini sebagai tempat yang lebih baik untuk dihidupi. Nah, itulah tujuan Allah menciptakan gereja di tengah-tengah dunia. Tapi apakah gereja telah memainkan peranannya? Tampaknya kalau kita mau jujur, kita harus menjawab belum. Dan mungkin kalau kita mau lebih jujur lagi, kita mengatakan sama sekali belum. Saya ambilkan contoh satu komentar dari seorang pengkhotbah yang sangat luar biasa sekali, yaitu seorang yang bernama Charles Spurgeon. Dia mengatakan demikian, yang kalau diterjemahkan secara sederhana, dia mengatakan, saya percaya bahwa salah satu alasan mengapa gereja jemaat Allah pada masa sekarang ini memiliki pengaruh yang sangat sedikit di dalam dunia, karena dunia telah memiliki pengaruh yang begitu besar di dalam gereja. Dan ini adalah pengamatan yang menurut saya sangat tepat sekali. Kalau kita mau jujur, seringkali kehidupan anak-anak Tuhan tidak berbeda dengan kehidupan anak-anak dunia ini. Kita tidak melihat perbedaan yang signifikan. Kalau kita melihat daftar koruptor di negara kita misalnya, beberapa adalah orang yang mengaku sebagai anak Tuhan. Kalau kita melihat daftar perceraian di antara selebriti di Indonesia, maka kita juga tahu beberapa di antara mereka mengaku sebagai anak Tuhan. Bahkan mereka beberapa aktif melayani di gereja. Kalau kita mau bicara jujur, apa yang ada di dunia dengan semua kerusakannya juga terjadi di dalam gereja. Penggelapan uang gereja misalnya, bukankah itu sama dengan penggelapan uang negara? Perselingkuhan yang dilakukan hamba Tuhan di gereja atau pengurus gereja, bukankah itu sama dengan perselingkuhan yang ada di luar sana? Saudara, masih banyak hal yang tampaknya gereja semakin menjadi sama dengan dunia. Dalam salah satu tulisannya, Josh Barna, peneliti terkenal di Amerika, mengatakan bahwa gereja semakin hari menjadi semakin sama dengan dunia yang seharusnya dia ubah. Jadi gereja menjadi semakin sama. Mungkin di antara kita mengatakan, no, kita berbeda. Tapi izinkan saya untuk memberikan bukti hasil survei yang dikemukakan oleh penulis-penulis Kristen di dalam banyak buku, dan saya hanya menyebutkan 2 buku saja. Buku yang pertama adalah Unchristian yang dikarang oleh David Kinnaman. Lalu juga buku yang dikarang oleh Ronald J. Sider, yang ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang berjudul The Scandal of the Evangelical Conscience. Di dalam 2 buku ini disebutkan bahwa dalam banyak hal kekristenan tampaknya gagal untuk tampil beda. Nah, kalau kekristenan gagal untuk tampil beda, bagaimana kekristenan ingin membawa perbedaan? Saya ulang sekali lagi. Kalau di dalam banyak hal orang-orang Kristen gagal untuk tampil beda dengan dunia, bagaimana orang-orang Kristen bisa membawa perbedaan di dalam dunia? Di dalam 2 buku tadi disebutkan misalnya, di dalam buku Unchristian, mereka menganggap, orang-orang di luar Kristen menganggap kita, terutama orang-orang Kristen di Amerika, karena survei di buku itu dilakukan di Amerika, sebagai orang-orang yang kurang mengasihi, sebagai orang yang terlalu cepat menghakimi orang lain, dan semua hal yang buruk lainnya. Di dalam buku The Scandal of the Evangelical Conscience, di situ disebutkan bahwa ada 5 area, misalnya kesetiaan, masalah kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Ketika disurvei, tingkat pelanggaran di dalam 5 area tadi antara orang-orang Kristen dan orang-orang yang non-Kristen, ternyata angkanya tidak berbeda. Sangat mirip sekali, saudara, 11-12 kalau orang sekarang bilangnya begitu. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Dan saya suka sekali dengan tema yang diangkat oleh GKIM Kanaan di dalam hari ulang tahunnya ini, yaitu menjadi agen perubahan zaman. Nah, bagaimana kita bisa menjadi agen perubahan zaman? Bagaimana kita bisa hidup di dalam dunia ini, tapi kita tidak menjadi duniawi? Hari ini saya akan memfokuskan pada satu bagian Alkitab
yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 3 sampai yang ke-6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Di bagian ini Paulus banyak berbicara tentang gaya hidup yang keduniawian yang dia tentang di dalam bagian tadi. Dan dia menegaskan bahwa dia tidak hidup secara duniawi. Lalu dia memberikan juga nasihat-nasihat kepada kita dengan menggunakan metafora-metafora dalam dunia peperangan. Jadi Paulus tidak bermaksud kita itu melakukan hal-hal yang sangat tidak sopan, yang sangat ofensif, yang sangat brutal, yang sangat frontal kepada orang lain. Kita harus ingat ini adalah metafora. Jadi ketika kita menafsirkan sebuah metafora, kita tidak boleh menafsirkannya secara hurufiah. Kita harus memahami makna di balik metafora tadi. Kalau tidak, kita akan sulit untuk menafsirkannya dengan benar. Saya masih ingat pertama kali saya jadi anak remaja begitu, lalu saya mulai kenal Tuhan. Saya beribadah di sebuah persekutuan remaja di sebuah kampung begitu, dan saya masih ingat pada waktu itu ada satu lagu yang terkenal sekali, yaitu Kukalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya, haleluya begitu. Pertama kali saya mendengarkan lagu itu saya agak bingung juga. Sebagai orang Kristen yang baru, saya bingung kenapa orang Kristen tidak sopan ya sampai melompat tembok gitu kan. Kukalahkan musuh, melompat tembok dan sebagainya. Ada hal tertentu yang membuat saya, wah kok orang Kristen begitu? Karena awalnya saya menafsirkan, memahami semuanya secara hurufiah. Tapi setelah itu saya paham bahwa itu hanyalah sebuah metafora saja yang dipinjam dari dunia peperangan kuno. Nah, seperti itulah Paulus menggambarkan bagian tadi. Jadi dia mengatakan bahwa dia tidak berperang secara duniawi. Dia justru mengandalkan kuasa Allah. Dia merobohkan setiap benteng-benteng musuh. Lalu dia menerangkan bagaimana cara dia merobohkan benteng-benteng itu. Nanti kita akan lihat satu persatu bagaimana setiap metafora tadi dipakai oleh Paulus untuk menandaskan poin-poin penting. Bagaimana kita bisa mengubah dunia ini. Bagaimana kita bisa merobohkan benteng-benteng musuh yang ada di dunia ini. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita perlu bertanya terlebih dahulu. Mengapa Paulus perlu membela diri di dalam bagian ini? Kelihatannya apa yang disampaikan oleh Paulus adalah sebuah pembelaan diri. Dia menegaskan, walaupun kami masih hidup di dalam dunia, kami tidak hidup secara duniawi. Atau kalau di dalam bahasa asli Alkitab, di dalam teks Yunaninya disebutkan, walaupun kami hidup di dalam daging, tetapi kami tidak hidup menurut daging. Jadi walaupun masih hidup di dalam daging yang sifatnya sementara, tetapi dia tidak hidup secara kedagingan. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia mungkin lebih jelas bagi kita, walaupun masih hidup di dunia, tapi tidak hidup secara duniawi. Mengapa Paulus perlu menjelaskan ini? Nah, kalau kita membaca pasal yang sama, pasal 10, ayat-ayat yang di awal, maka kita akan tahu bahwa Paulus sebetulnya sedang mendapatkan serangan, mendapatkan tuduhan dari rasul-rasul palsu yang ada di jemaat Korintus, dan omongan rasul-rasul itu dipercayai oleh beberapa jemaat Korintus yang memang dari awal ada yang kurang suka terhadap Paulus, dan itu kelihatan jelas di surat sebelumnya, di surat 1 Korintus. Nanti setelah kebaktian ini Bapak Ibu Saudara bisa mengecek, membaca surat 1 Korintus, maka di situ kita akan menemukan terutama di pasal 1 sampai pasal yang keempat, terutama pasal yang keempat, ada orang-orang tertentu yang tidak suka kepada Paulus dan menghakimi Paulus. Ditambah dengan kehadiran rasul-rasul palsu yang menganggap diri mereka itu luar biasa, maka sempurnalah persoalan yang dihadapi oleh Paulus. Coba kita lihat misalnya di ayat 1 dan di ayat yang kedua. Jadi beberapa musuh Paulus mengatakan bahwa Paulus itu orangnya penakut. Jadi kalau di jauh
Di surat-suratnya Paulus itu seperti harimau gitu. Tapi begitu berjumpa dengan jemaat Korintus, dia seperti anak kucing, apalagi yang baru jatuh di selokan. Jadi Paulus menunjukkan ketika dia tidak membalas apa yang dituduhkan, bukan berarti dia lemah, bukan berarti dia kalah, bukan berarti dia salah, tetapi karena Kristus telah menguasai hati Paulus. Jadi dia bukan penakut. Dia justru orang yang pemberani. Nanti kita akan lihat. Seperti yang saya sebutkan tadi, Paulus memakai metafora-metafora dalam dunia peperangan yang menunjukkan agresivitas, yang menunjukkan keberanian, yang menunjukkan bahwa Paulus tidak takut sama sekali. Paulus berani menyerang. Tapi poinnya di sini adalah serangan Paulus berbeda dengan serangan orang-orang tadi. Orang-orang tadi menyerang dengan cara-cara duniawi, dengan cara-cara yang licik, yang memutarbalikkan keadaan, dengan kata-kata yang manis menipu orang lain, tapi kata-kata yang kasar, yang keras untuk menjatuhkan orang lain. Paulus bukan seperti itu. Paulus melakukan serangan, tapi dengan cara yang berbeda, yang nanti kita akan lihat bersama-sama di dalam khotbah kita hari ini. Apa yang dilakukan Paulus? Serangan-serangan apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus tidak melakukannya secara kasar dan brutal, tidak. Tapi Paulus lebih mengarah pada meruntuhkan pikiran-pikiran orang yang keliru, supaya orang-orang itu bisa taat kepada Kristus. Jadi Paulus melakukan peperangan, tapi bukan seperti yang mereka inginkan. Itulah sebabnya Paulus juga menegaskan, dia tidak berperang secara duniawi. Dia tidak berperang secara duniawi. Dia tidak melakukan hal-hal yang bersifat duniawi. Itu yang dituduhkan oleh musuh-musuhnya. Paulus menegaskan tidak. Kami bukan orang-orang yang duniawi. Di ayat yang ketiga dia mengatakan, walaupun kami hidup di dalam dunia, tetapi kami tidak hidup secara duniawi. Dan penting bagi gereja untuk mendengarkan kalimat ini baik-baik. Kita hidup di dalam dunia, tetapi jangan sampai kita menjadi duniawi. Sekarang ini ada banyak orang Kristen yang tidak bisa membedakan dunia dan duniawi. Misalnya nih, menyanyikan lagu yang bukan lagu rohani dianggap duniawi. Ada beberapa pendeta yang melarang jemaatnya untuk menyanyikan lagu-lagu kecuali lagu-lagu rohani yang dinyanyikan di dalam ibadah. Menurut saya ini sangat konyol sekali. Tidak ada yang salah dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bahkan mungkin kita seharusnya lebih sering menyanyikan lagu itu, supaya timbul kecintaan, wawasan kebangsaan kita juga diperkuat, juga kita semua menjadi orang-orang yang mencintai negara Indonesia, NKRI, harga mati. Wah, saya nggak mau teruskan lagi nih seperti kampanye politik ya. Tapi benar sekali, orang Kristen harus lebih sering menyanyikan Indonesia Raya dan lagu-lagu kebangsaan yang lain, supaya cinta kita, dedikasi kita kepada negara ini semakin besar. Dan saya yakin tidak ada salahnya untuk menyanyikan lagu anak-anak, walaupun itu bukan lagu rohani. Yang penting lagunya jangan salah. Tapi menyanyikan lagu anak-anak nggak ada salahnya dong. Menyanyikan balonku ada 5 yang meletus warna apapun kan tidak ada masalah. Jangan sampai dipersoalkan yang meletus warna hijau. Wah, lalu ditafsirkan, wah berarti ini menggerogoti agama tertentu. Menurut saya sangat konyol sekali, saudara. Jadi bukan cuma orang-orang dari agama seberang sana yang melakukan kekonyolan semacam itu, tetapi kita sebagai orang Kristen kadang-kala juga melakukan kekonyolan yang sama. Kita seringkali begitu. Misalnya ada pendeta yang melarang lagu sekolah minggu kambing empek-empek. Mengapa dilarang? Saudara mungkin bingung kan? Mengapa dilarang? Saya sengaja memberi jeda. Mungkin saudara pikir, loh, apa salahnya dengan lagu sekolah minggu? Kambing embek-embek, kucing meong-meong, begitu kan? Apa salahnya? Nah, ternyata pendetanya bilang begini, karena di dalam Alkitab ada 2 jenis, domba dan kambing. Dan kambing itu adalah binatang-binatang lambang orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi seharusnya yang menyanyi embek-embek itu bukan kambing, tapi domba-domba. Menurut saya ini konyol sekali sih.
Saya tahu ada beberapa lagu anak yang salah, tapi bukan salah secara moral sih. Misalnya, cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Nah, kalau menanam jagung nggak perlu dalam-dalam ya, kecuali kalau mau menguburkan mayat, baru mencangkulnya dalam-dalam gitu. Ada lagu lain lagi yang mengatakan, ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma, dengan gratis kan. Jadi kalau jemaat GKIM Kanaan mau mengunjungi gereja kami di Surabaya, maka bisa tuh tidak usah bayar apa-apa, naik kereta api sambil nyanyikan lagu itu, satu gerbong dikuasai sendiri. Ya salah, tetapi kan bukan salah secara moral. Ya mungkin salah karena mungkin kurang berhati-hati, mungkin karena berpikir untuk anak-anak lah, nggak usah terlalu mikir yang terlalu panjang lebar seperti apa. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang dunia, mana yang duniawi. Sebaliknya, ada lagu-lagu yang di dalam gereja yang sebetulnya duniawi, mengajarkan ketamakan, kemakmuran, hidup yang enak, mengajarkan egoisme, walaupun orang lain susah, kita ini tetap tertawa-tawa, dan seterusnya. Justru lagu-lagu yang duniawi semacam itu ada di dalam gereja. Jadi kita perlu membedakan duniawi dan dunia. Paulus ada di dalam dunia sama seperti kita, tetapi Paulus dan kita tidak menjadi duniawi. Tapi bagaimana kita bisa tahu seseorang itu duniawi atau tidak duniawi? Paulus menjelaskan dalam kaitan dengan senjata. Paulus mengatakan kami hidup di dalam dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Sebab ada alasannya itu. Di ayat yang keempat dia mengatakan senjata kami bukanlah senjata duniawi. Senjata berbicara tentang sesuatu yang kita andalkan. Sesuatu yang kita andalkan. Jadi keduniawian atau tidak keduniawian, yang duniawi atau yang rohani ditentukan oleh senjata. Dalam arti begini, apa yang paling kita andalkan di dalam hidup kita? Apakah kita mengandalkan uang, popularitas, deposito, warisan keluarga, kepandaian, gelar, pencapaian, dan sebagainya? Kalau kita mengandalkan semuanya ini sebagai senjata kita untuk merasa aman, maka kita telah berpikir secara duniawi. Jadi duniawi atau rohani diukur dari satu pertanyaan. Apa yang paling kita andalkan di dalam hidup kita? Jawabannya akan menentukan apakah kita rohani atau duniawi. Dan Paulus mengatakan senjata kami bukan senjata duniawi. Sebab dia memberikan alasan lagi. Senjata yang bukan duniawi itu apa? Yaitu senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dan kita bertanya, senjatanya apa sih yang dimaksud Paulus di situ? Nah, kita mungkin bisa langsung lari ke Efesus pasal 6, senjata-senjata rohani ada begitu banyak. Tapi saya yakin kita punya cara yang lebih pendek dan lebih pasti, yaitu membaca di dalam 2 Korintus, kitab yang sama. Dan kalau kita membaca, kita akan menemukan yang dimaksud dengan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah sebetulnya adalah kebenaran firman Tuhan, atau lebih spesifik lagi adalah Injil. Saya mengajak kita untuk membaca pasal 6 ayat 7. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah. Jadi ada kekuasaan Allah, ada pemberitaan kebenaran dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Jadi konteksnya sama-sama metafora dari dunia peperangan, sama-sama ada kaitannya dengan menyerang, sama-sama ada kaitannya dengan kekuasaan Allah. Dan di sana kita tahu yang dimaksudkan dengan senjata adalah pemberitaan kebenaran atau pemberitaan Injil, pemberitaan Injil. Jadi yang harus kita andalkan di dalam hidup ini adalah Injil Yesus Kristus. Mengapa kita bisa tenang menghadapi masa tua kita misalnya, menghadapi hari depan yang serba tidak pasti, menghadapi masa pandemi yang serba tidak pasti? Kalau kita jawabnya begini, saya tenang karena deposito saya masih banyak, dana cadangan saya masih cukup untuk beberapa tahun. Atau kita mungkin mengatakan, saya tenang menghadapi pandemi ini karena saya punya kenalan yang berjanji untuk menolong saya. Oh, saya tenang menghadapi pandemi ini karena saya punya banyak kenalan di rumah sakit, sehingga kalau saya ada apa-apa, saya bisa ditolong. Kalau kita tenang gara-gara semua faktor tadi, maka senjata-senjata kita bukan senjata-senjata
rohani, tapi senjata-senjata duniawi. Apakah salah memiliki tabungan yang banyak? Tentu saja tidak. Apakah salah memiliki kenalan? Tentu saja tidak, saudara. Itu akan menjadi hal yang sangat baik bagi kita. Tapi memiliki dengan mengandalkan adalah dua hal yang berbeda. Kita harus memiliki deposito, misalnya tabungan, misalnya asuransi, misalnya. Tapi kita tidak mengandalkan semuanya itu. Jangan sampai gara-gara memiliki asuransi kesehatan, memiliki deposito, memiliki yang lain-lain, maka kita merasa hidup kita akan terjamin. Itu berarti mengandalkan, bukan cuma memiliki. Seharusnya yang kita andalkan adalah Injil. Saya menjalani hidup ini dengan sebuah keyakinan begini, bahwa persoalan saya yang terbesar yaitu dosa sudah dibereskan Tuhan di atas kayu salib. Dan bahwa ketakutan saya yang terbesar yaitu kematian sudah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Saya ulangi sekali lagi, karena ini adalah prinsip hidup yang menurut saya sangat menolong saya dan banyak orang untuk tetap tenang di tengah persoalan apapun. Persoalan kita yang terbesar yaitu dosa sudah dibereskan oleh Tuhan di atas kayu salib. Ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian sudah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Saya tahu hal-hal yang negatif mungkin saja terjadi dalam hidup saya dan keluarga saya. Kalau ditanya secara duniawi apakah saya khawatir? Jelas saya khawatir. Anak saya yang satu kuliah di Amerika, yang satu juga akan segera menyusul kakaknya ke Amerika. Nanti beberapa hari lagi juga mereka akan berangkat ke Amerika. Dengan situasi pandemi yang masih mengkhawatirkan di sana. Di Indonesia juga sama-sama mengkhawatirkan. Tapi saya percaya bahwa Bapa di surga mengasihi anak-anak saya lebih daripada saya dan istri saya mengasihi mereka. Saya juga percaya bahwa tidak ada persoalan yang seharusnya membuat kita takut secara berlebihan. Karena persoalan kita yang terbesar sudah dibereskan Tuhan di atas kayu salib. Dan ketakutan kita yang terbesar sudah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Persoalan terbesar kita dosa. Ketakutan kita yang terbesar adalah kematian, maut. Tapi dua-duanya sudah beres di dalam Tuhan. Itulah yang kita andalkan seharusnya menjalani hidup ini. Seharusnya itulah yang menjadi senjata kita yang membuat kita merasa aman. Nah, dari jawaban-jawaban Paulus tadi kita bisa belajar beberapa hal yang penting. Kita belajar misalnya bahwa tidak semua yang ada di dunia adalah duniawi. Tidak semua yang ada di gereja adalah rohani. Tidak semua yang ada di dunia adalah duniawi. It's true, it's true. Dunia ini adalah ciptaan Allah. Masih banyak hal-hal positif yang Allah taruh di bumi ini. Ketika dunia ini jatuh ke dalam dosa, bukan semuanya sirna. Ada yang rusak memang, tetapi kita masih bisa melihat kebaikan-kebaikan Allah di dalam dunia ini. Sehingga kita bisa mengatakan tidak semua yang ada di dalam dunia adalah duniawi. Tapi sebaliknya kita juga harus langsung menambahkan, tidak semua yang ada di dalam gereja adalah rohani. Kalau mimbar-mimbar gereja diisi dengan khotbah-khotbah yang menjanjikan berkat, mujizat, kelimpahan, kesuksesan secara duniawi, maka gereja telah mengajarkan semangat duniawi. Dan sangat ironis, kalau di banyak mimbar gereja justru para hamba Tuhan, para pendeta mengambil konsep-konsep yang ada di dalam dunia, mengajarkannya di dalam gereja. Misalnya mengatakan the power of the mind, kekuatan pikiran, the power of words. Apapun yang saudara katakan pasti akan terjadi. Apapun yang saudara pikirkan tidak ada limitnya. Semua akan terjadi. Yang penting saudara mampu memvisualisasi apa yang saudara mau capai. Prinsip-prinsip ini bukan prinsip di dalam Alkitab. Ini adalah prinsip-prinsip yang ada di dalam konsep panteisme yang menganggap bahwa kita semua ini Allah, yang menganggap bahwa dalam diri manusia itu ada percikan-percikan ilahi yang membuat kita itu jadi seperti Allah gitu. Sehingga apapun yang kita katakan akan terjadi. There is no limit in us. Atau dikenal dalam dunia bisnis human potential movement. Gerakan potensi manusia yang luar biasa. Kata kuncinya adalah bisa, nggak ada yang mustahil. Bisa, nggak ada yang mustahil dan sebagainya. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi bukan berarti apapun yang kita mimpikan akan menjadi kenyataan. Secara banyak hal duniawi masuk di dalam gereja. Kita harus berhati-hati.
Dan dari ucapan Paulus kita juga belajar bahwa rohani atau duniawi ditentukan oleh apa yang paling kita andalkan untuk bertahan dan menang. Apa yang paling kita andalkan di dalam hidup ini? Apakah satu-satunya yang kita andalkan adalah Kristus? Injil Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya. Itulah yang membuat kita tenang. Menghadapi persoalan apapun kita tahu kita tidak sendirian. Karena Allah pernah menjadi manusia dan pernah merasakan semua penderitaan, semua kesakitan, kekecewaan, dan kehilangan kita. Tapi dia bukan cuma merasakan semuanya itu, tapi dia mengalahkan semuanya itu. Sehingga itu memberikan pengharapan bagi kita. Di dalam khotbah-khotbah saya selalu mendorong jemaat sesering mungkin. Saya mengulang-ulang bahwa di salib Kristus kita mendapatkan kebersamaan. Kita tidak sendirian. Di dalam kubur kosong, di dalam kebangkitan Yesus, kita memiliki pengharapan. Dan itulah yang membuat kita menjadi tenang. Dan itulah senjata Paulus. Ketika dia menegaskan kami hidup di dalam dunia tapi tidak duniawi. Sebab senjata kami yang kami andalkan itu bukan senjata duniawi. Yang kami andalkan adalah kekuasaan Allah. Senjata yang diperlengkapi dengan kekuasaan Allah. Yaitu Injil Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi agen perubahan zaman? Atau kalau memakai istilah Paulus di dalam bagian yang kita baca tadi, bagaimana kita bisa merobohkan benteng-benteng musuh sehingga Injil akan terlihat kecantikannya, keindahannya, keberhargaannya di dalam dunia ini. Bagaimana menjadi agen perubahan zaman. Dan kita akan melihat 3 cara untuk merobohkan benteng-benteng atau untuk mengadakan perubahan di dunia ini. Dan 3 poin ini diterangkan oleh Paulus di dalam bentuk partisip. Jadi kalau kita melihat di dalam teks Yunani, kita akan langsung bisa mendeteksi bahwa merobohkan benteng-benteng musuh diterangkan dengan anak-anak kalimat yang jumlahnya adalah 3. Semuanya berbentuk partisip. Dan 3 hal itu dengan cepat kita akan lihat satu persatu. Nanti kita akan mencoba melihat setelah satu persatu, kita akan melihat secara keseluruhannya. Nah, apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi agen perubahan zaman? Yang pertama adalah menghancurkan pikiran yang sombong. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kalau secara hurufiah sesuai teks Yunaninya seharusnya diterjemahkan begini: dengan meruntuhkan argumen dan hal tinggi yang didirikan untuk melawan pengenalan tentang Allah. Di dalam peperangan, metafora peperangan, itu selalu ada cara orang untuk mengatur strategi dan mengatur taktik. Jadi ada strategi, ada taktik. Nah, dengan menggunakan metafora peperangan, Paulus mengatakan yang kita harus lakukan adalah kita meruntuhkan dulu strategi itu, atau dalam hal ini disebut dengan argumen dalam terjemahan saya. Jadi kita harus meruntuhkan argumen dan hal tinggi yang didirikan untuk melawan pengenalan tentang Allah. Hal tinggi di situ bicara tentang benteng-benteng kuno yang biasanya itu didirikan di atas pegunungan, atau mereka membuat menara yang sangat tinggi sehingga mereka bisa mengawasi apa yang ada di bawah. Jadi dulu ketika belum ada pesawat tempur, helikopter dan sebagainya, benteng yang ada di dataran tinggi sudah memiliki nilai plus tersendiri karena musuhnya akan sangat sulit untuk mencapai tempat itu tanpa diawasi dari atas. Nah, metafora peperangan itu dipinjam oleh Paulus di sini, dan Paulus mengatakan kita harus meruntuhkan argumen atau strategi atau taktik tadi dan hal tinggi yang didirikan untuk menentang pengenalan tentang Allah. Apa maksudnya Paulus di sini? Paulus sebetulnya bicara tentang pikiran yang sombong. Pikiran yang sombong. Dan itu memang terjadi pada sebagian jemaat di Korintus. Nanti setelah ibadah ini selesai, silakan Bapak Ibu Saudara membaca surat 1 Korintus. Pasal yang pertama, bagian-bagian yang terakhir. Di sana Paulus menegur jemaat Korintus. Paulus mengingatkan, dulu pada waktu kamu mendengar Injil pertama kali dan percaya, apakah banyak di antara kamu yang hebat, yang pintar menurut dunia ini? Tidak kan? Tapi mengapa sekarang kamu menganggap dirimu pintar, menganggap dirimu hebat? Nah, salah satu buktinya adalah
di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ketika jemaat Korintus tidak percaya kebangkitan tubuh. Dan Paulus mengingatkan di pasal itu, pergaulan yang baik merusakkan kebiasaan yang buruk. Mereka telah terpengaruh oleh filsafat dunia pada waktu itu. Karena di dalam filsafat Yunani, tubuh bersifat material dianggap jahat, dianggap tidak sempurna. Sehingga ketika dikatakan bahwa nanti setelah kita mati, kita diberi tubuh lagi, bagi mereka itu kebodohan. Karena kematian itu adalah hal yang dinantikan mereka. Ketika tubuh akan binasa dan roh atau jiwa itu akan berkeliaran dengan bebas. Kematian dianggap pembebasan roh, jiwa yang sifatnya non-material, yang baik ini dipisahkan dari tubuh yang jahat. Jadi ketika Paulus memberitakan nanti akan ada tubuh kebangkitan, mereka sangat sulit untuk menerima. Dan mereka menjadi sangat sombong dengan semua filsafat duniawi yang mereka pelajari itu. Saya tidak mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh berargumen. Orang Kristen harus punya argumen yang baik, harus punya penalaran yang baik. Saya bersama dengan beberapa rekan saya mendirikan Apologetika Indonesia atau API, yang melatih anak-anak Tuhan untuk memberikan pembelaan rasional terhadap doktrin-doktrin kekristenan yang sifatnya pokok. Jadi saya sangat menekankan, sangat meyakini bahwa penalaran adalah penting. Berpikir secara rasional adalah penting. Tetapi yang dimaksud Paulus di sini adalah penalaran yang berbau kesombongan. Karena itu dia kaitkannya dengan hal-hal yang didirikan di atas tempat tinggi atau hal tinggi yang didirikan untuk menentang pengenalan terhadap Allah. Saudara berpikir itu tidak salah, berpikir rasional malah sudah seharusnya. Kalau kita mau mengubah dunia ini, bahkan Paulus sendiri di tempat lain mengatakan berubahlah oleh pembaruan budimu, pembaruan akal budimu, supaya kamu bisa mengerti kehendak Allah. Jadi sangat penting memiliki pemikiran yang rasional. Tetapi pemikiran yang rasional itu berbeda dengan pemikiran yang sombong, yang menganggap bahwa apa yang ada di dalam Alkitab tidak masuk akal, yang mencoba untuk mendirikan kebenarannya sendiri, yang sok tahu, yang mengatakan bahwa kita ini hidup di zaman sekarang ini, Alkitab ditulis zaman kuno, Alkitab tidak relevan, mari kita dirikan kebenaran kita sendiri. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita telah melakukan kesalahan. Dan banyak orang di dunia ini melakukan hal yang sama. Alkitab ditolak, tidak dipercayai lagi sebagai firman Tuhan. Mereka merasa diri berhak untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah tanpa kitab suci, tanpa Alkitab, tanpa firman Allah. Dan tugas kita, kalau kita mau mengubah dunia, yaitu kita meruntuhkan pikiran yang sombong. Yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan adalah menawan pemikiran yang tidak taat. Paulus mengatakan demikian, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Secara hurufiah seharusnya diterjemahkan begini, dengan menerangkan cara, sekali lagi partisip yang kedua menerangkan cara juga, dengan menawan setiap pemikiran ke dalam ketaatan pada Kristus. Secara metafora peperangan masih berlanjut di sini. Jadi setelah strategi dan taktik peperangannya itu diruntuhkan, dibuat kacau, kemudian tempat-tempat tinggi, menaranya, dan bentengnya itu mulai dihancurkan, maka fase berikutnya adalah menawan. Orang-orang yang ada di sana, para prajurit, para penduduk, akhirnya semuanya ditawan. Dan dengan metafora itu, Paulus mengatakan kita harus menawan setiap pemikiran kepada ketaatan terhadap Kristus. Ini bukan cuma bicara masalah pikiran, tapi pemikiran. Jadi bukan cuma masalah what, tetapi masalah how. Bagaimana? Tapi menariknya di sini, saudara, Paulus tidak berhenti pada masalah pikiran, tapi dia berbicara tentang ketaatan kepada Kristus. Jadi tugas gereja itu bukan cuma menunjukkan pikiran-pikiran duniawi itu salah. Beberapa orang Kristen sangat suka sekali berdebat. Dan kalau mereka tuh berhasil menunjukkan kesalahan orang, apalagi dalam tanda kutip kebodohan orang, mereka merasa diri menang begitu. Lalu kuar-kuar. Padahal hasilnya apa? Orangnya kalah argumen. Memang argumennya kita yang menangkan, tapi jiwanya tetap tidak dimenangkan. Bahkan mereka berubah dari lawan menjadi super lawan, lawan berat.
karena mereka sakit hati. Dikalahkan dengan cara-cara yang tidak sopan, dengan cara-cara yang tidak santun, yang tidak elegan. Banyak orang Kristen juga seperti itu. Jadi ketika berdebat memakai kata-kata yang kasar, yang menghina, menista agama lain, ini adalah cara-cara yang keliru yang seharusnya kita tinggalkan. Tapi kalaupun kita melakukannya dengan sopan santun, dengan lemah lembut, kita membimbing orang untuk mengetahui bahwa mereka cara berpikirnya keliru, dan itu yang kami ajarkan di dalam API, Apologetika Indonesia. Dengan kelemah lembutan, kerendah hatian, kita menolong orang lain untuk menemukan kesalahan dalam pemikiran mereka. Tapi kalau kita berhenti sampai di situ, nah baru separuh jalan, itu salah. Karena tujuannya bukan cuma menunjukkan kekristenan benar, tapi tujuannya adalah supaya pikiran-pikiran itu pada akhirnya ditaklukkan menuju pada ketaatan. Ketaatan kepada Injil. Jadi tugas kita bukan cuma menunjukkan orang lain salah, tetapi membawa mereka pada kebenaran yang sejati, yaitu Injil Yesus Kristus. Meyakinkan mereka bahwa persoalan utama manusia adalah dosa, dan bahwa ketakutan manusia yang terbesar adalah maut, dan dua-duanya sudah aman di dalam tangan Yesus Kristus. Menunjukkan bahwa pengharapan satu-satunya bagi dunia ini hanya ada di dalam Yesus Kristus. Menunjukkan secara rasional, menunjukkan secara penuh kasih bahwa Injil sebetulnya memenuhi kok pergumulan-pergumulan eksistensial manusia. Manusia mengharapkan penerimaan, pengakuan, belas kasihan, dan sebagainya. Dan bukankah di dalam Injil semuanya disediakan? Jadi kalau kita mau menjadi agen perubahan zaman, kita tidak cukup hanya menjadi pendebat-pendebat yang hebat. Tidak. Tapi kita harus membawa orang itu kepada ketaatan terhadap Kristus. Untuk apa kita memenangkan perdebatan, memenangkan argumen, tetapi kita kehilangan persahabatan, bahkan kehilangan jiwa seseorang. Yang terakhir, yang kita lakukan untuk merobohkan benteng-benteng, untuk menjadi agen perubahan di dunia ini adalah menghukum ketidaktaatan. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan atau ketidaktaatan dalam bahasa Yunaninya, bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Secara hurufiah, dengan menjadi siap untuk membalas setiap ketidaktaatan kapanpun ketaatan kalian penuh. Jadi setelah strategi taktik peperangannya itu dikacaukan, lalu benteng atau menaranya dirobohkan, dan orang-orangnya itu ditawan, para prajuritnya ditawan, biasanya perang tidak langsung selesai kan. Masih ada pertempuran-pertempuran di beberapa tempat, masih ada orang-orang yang mencoba untuk memberontak gitu, tidak mau takluk. Nah, orang-orang yang semacam itu perlu untuk dihukum di dalam metafora peperangan. Jadi jangan sampai kita menafsirkan ini secara hurufiah seolah-olah Paulus itu bersikap kasar. Tapi sebetulnya di balik metafora peperangan ini, Paulus memang menunjukkan ketegasan, bukan kekasaran, tetapi ketegasan. Ini dua hal yang berbeda. Orang Kristen harus tegas terhadap kebenaran, tapi kita tidak boleh kasar terhadap orang lain. Kita harus lemah lembut, tapi kita pada saat yang sama harus tegas. Nah, apa yang dimaksud Paulus di ayat yang ke-6 tadi? Maksudnya Paulus ayat yang ke-6 itu adalah demikian. Kalau kita sudah berusaha untuk merobohkan pemikiran mereka yang sombong, kita berusaha untuk menawan pikiran mereka kepada ketaatan kepada Kristus, nanti pada akhirnya akan ada orang-orang yang tetap saja tidak mau tunduk dan selalu mencari masalah. Dan itu nanti akan dibahas oleh Paulus di beberapa bagian sebelumnya. Bahkan kalau kita membaca terutama di 2 Korintus pasal yang keempat, Paulus menjelaskan ada orang-orang tertentu yang memang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Memang ada orang-orang tertentu yang sukar untuk diberitahu. Saya suka berdiskusi, saya suka berdialog, dan saya juga biasanya meladeni followers Instagram saya atau orang yang bertanya sesuatu kepada saya. Tapi saya tidak pernah menggubris, meladeni, melayani orang-orang yang cuma suka berdebat demi perdebatan. Jadi mereka tidak serius mencari kebenaran. Mereka tidak memiliki attitude, sikap yang baik di dalam berdialog. Kata-katanya kasar, sikapnya sombong, tidak mau memahami orang lain. Nah, orang-orang semacam ini biasanya saya jawab dengan tegas.
Kalau kamu hanya ingin berdebat, saya minta maaf, saya bukan orang yang tepat untuk diajak berdebat. Tapi kalau kalian benar-benar mencari kebenaran, dan kalau untuk itu terpaksa kita berdebat, saya selalu siap untuk melakukannya. Tapi saya tahu ada orang-orang tertentu yang memang tidak mau berubah, yang memang tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran, yang memang suka bersilat kata, suka berargumen tanpa tujuan yang jelas. Orang-orang yang semacam ini, Paulus mengatakan, orang-orang semacam ini perlu dihukum saja kalau ketaatanmu sudah lengkap. Maksudnya Paulus begini, kalau kita sendiri sebagai orang Kristen semakin menunjukkan kedekatan dengan kebenaran, semakin menunjukkan ketaatan, maka orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak taat, itu nanti akan semakin kelihatan beda, sehingga pada akhirnya kita dengan mudah mengidentifikasi ini orang yang berbeda dengan kita tidak usah bergaul dengan mereka. Bukan berarti tidak menyapa, bukan berarti tidak menolong mereka, tapi maksudnya kita tidak meladeni lagi apa yang mereka upayakan, yaitu cuma membuat kericuhan, cuma membuat perdebatan yang akhirnya merusak suasana. Saya mengalami beberapa kali, saudara, ada orang yang cuma melemparkan tuduhan terus. Ketika saya tanya argumennya apa, mereka nggak peduli. Mereka menganggap misalnya saya punya pandangan ini, padahal saya tidak punya pandangan itu. Mereka paksa saya mengakui saya punya pandangan itu, padahal saya sangat menentang pandangan itu. Jadi ada banyak orang aneh di sekitar kita. Kita harus bisa membedakan. Waktu kita sangat terbatas. Jangan gunakan kepada orang-orang semacam itu, yang kalau menurut kitab Amsal adalah orang-orang yang bebal. Kita harus pandai-pandai memilih dan memilah orang. Bukan berarti kita membeda-bedakan orang. Semua orang yang rindu mencari kebenaran, kita harus sediakan waktu, tenaga, dan pikiran kita. Kita harus serius melayani orang itu dengan penuh kasih. Tapi harus diakui sekali lagi, ada orang-orang tertentu yang cuma membuat onar dan tidak mencari kebenaran. Nah, gereja dipanggil untuk melakukan ketiga hal tadi. Jadi kita meruntuhkan pikiran yang sombong, kita menaklukkan pikiran yang tidak taat, dan kita juga harus siap untuk memberikan hukuman, memberikan penjelasan, ketegasan kepada orang-orang yang memang suka berbuat onar dan tidak mencari kebenaran. Nah, saudara, untuk menutup khotbah saya ingin mengingatkan kita tentang beberapa hal penting ini. Peperangan rohani seringkali dimulai dari akal budi. Apa yang paling banyak mengisi pikiran kita akan paling banyak menentukan gaya hidup kita. Teks kita kelihatannya banyak bicara tentang pemikiran, adu argumen, dan sebagainya. Tapi Paulus melihat di balik semuanya itu, sebetulnya bicara tentang bukan akal budi sebetulnya, tapi bicara tentang peperangan rohani. Itulah yang Paulus tekankan di dalam bagian ini, saudara. Kita tidak boleh lupa. Semua hal dimulai dari akal budi. Saudara mau mengetahui kehendak Allah, harus mengalami pembaharuan akal budi. Apa yang ada di dalam pikiran kita, itulah yang akan menentukan gaya hidup kita. Kalau setiap hari kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan Injil, nilai-nilai Injil, belas kasihan, pengampunan, kerendah hatian, perhatian kepada orang, empati, simpati, semuanya yang baik, maka hidup kita juga akan seperti yang kita pikirkan, yaitu hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Injil. Poin berikutnya yang saya ingin sampaikan sebagai penutup khotbah adalah ini. Persoalan utama bukan akal budi, tetapi orientasi hati. Peperangannya bukan intelektual, tetapi spiritual. Saya sering memperhatikan bahwa orang-orang tertentu yang kelihatannya suka berdebat, kelihatannya suka kritis terhadap pandangan orang lain, sebetulnya yang mereka perjuangkan bukan hal-hal yang bersifat intelektual. Mereka hanya memakai itu sebagai kedok. Sebetulnya itu menyiratkan kekecewaan mereka yang paling dalam. Persoalan utama itu adalah hati mereka. Saya pernah berapa kali bicara dengan orang yang sangat kritis, sangat tajam pemikirannya, sangat ofensif terhadap kekristenan. Tapi setelah saya berdialog, setelah saya menggali lebih dalam orang itu, ternyata persoalannya adalah dia kecewa dengan Tuhan sebetulnya. Bukan dia tidak bisa memahami Tuhan. Bukan masalah dia melihat bukti-bukti tentang keberadaan Tuhan kurang meyakinkan. Tapi awalnya adalah dia kecewa dengan Tuhan. Dia berada dalam situasi yang berat. Keberatan dia adalah keberatan secara emosional. Lalu itu berubah menjadi persoalan spiritual.
Lalu dia menggunakan alasan-alasan intelektual. Saya ulang sekali lagi ya. Persoalan mereka itu adalah persoalan emosional, kecewa dengan Tuhan karena penderitaan dan ini itu dan seterusnya. Lalu persoalan emosional ini menjadi persoalan secara spiritual. Mereka meragukan Tuhan, tidak mau tahu tentang Tuhan, dan mereka hanya menggunakan alasan-alasan intelektual untuk menutupi dan membenarkan persoalan-persoalan mereka yang paling dalam, yaitu persoalan hati, masalah emosi, dan masalah teologi sebetulnya, masalah emosional dan masalah spiritual. Kita harus bisa melihat jauh ke belakang, bukan cuma dari pernyataan orang, tapi isi hati orang seperti apa. Makanya kita harus lebih berbelas kasihan, harus lebih sabar menghadapi orang. Karena kadangkala apa yang mereka katakan sebagai serangan kepada kita, di baliknya ada hati yang hancur, di baliknya ada jiwa yang kecewa. Makanya kita harus dengan penuh kasih merangkul mereka. Dan poin terakhir yang saya mau sampaikan sebagai penutup dari khotbah saya adalah ini. Kita dipanggil untuk memahami, memprediksi, mengkritisi, dan mereformasi zaman ini. Proses ini dimulai dari teologi dan kebiasaan akal budi kita sendiri. Gereja ada di dunia untuk mengubah dunia. Tapi bagaimana kita bisa mengubah dunia? Kecuali kalau kita memahami dunia ini. Kemana dunia ini pergi? Semangat-semangat zaman seperti apa yang ada di dalam dunia ini? Dan kita memprediksi, kalau ini dibiarkan terus-menerus, hal-hal buruk apa yang akan terjadi di dalam dunia ini? Lalu kita berani untuk mengkritisi semangat-semangat zaman yang berkembang, konsumerisme, relativisme, dan sebagainya yang ada di dalam dunia ini. Kita harus berani mengkritisinya, supaya pada akhirnya kita bisa mereformasi semangat-semangat zaman itu. Nah, ini tidak mungkin kita bisa lakukan kalau tidak mulai dari diri sendiri. Dan itu harus dimulai dari apa? Dari teologi. Setiap jemaat Tuhan harus belajar teologi dengan baik. Teologi tidak harus kering, jangan sampai kering. Tidak harus abstrak, jangan sampai abstrak malah. Teologi itu harusnya praktis. Tapi kita harus melandasi semuanya dengan teologi yang tepat. Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan belajar doktrin-doktrin Alkitab, penggalian Alkitab yang mendalam. Mungkin beberapa orang tidak terbiasa, tapi kita mulai belajar untuk membiasakan diri mendengarkan ajaran yang benar dan mendalam, supaya pada akhirnya kita bisa mengkritisi zaman ini, dan pada akhirnya juga kita bisa menjadi agen perubahan bagi zaman ini. Doa saya untuk semua jemaat GKIM Kanaan Bandung adalah supaya kita semua menjadi jemaat-jemaat yang bersedia dibentuk oleh Tuhan, menjadi agen perubahan zaman. Sekali lagi selamat ulang tahun, dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu, bersyukur untuk tema ulang tahun. Kiranya apa yang sudah disampaikan benar-benar membakar hati kami, supaya kami semua dibangkitkan semangat dan kepedulian kami. Kami melihat dunia ini semakin hari semakin duniawi, semakin tenggelam di dalam semua nilai-nilai yang bertabrakan dengan Injil. Kami berdoa, tolonglah kami, setiap kami ya Tuhan, supaya kami semakin mengerti nilai-nilai Injil, belas kasihan, pengampunan, kerendah hatian, simpati, inisiatif untuk berdamai, dan segalanya. Hal-hal yang indah di dalam Injil itu, biarlah kami pikirkan terus-menerus, dan biarlah itu kami wartakan kepada banyak orang, karena kami tahu dunia ini membutuhkan nilai-nilai Injil. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang mewujudkan, memanifestasikan nilai-nilai itu di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga menjadi agen perubahan bagi zaman ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Mari kita berdiri dan mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja dari segala abad dan gereja dari segala tempat. Kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, ketika kita beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita beribadah di rumah, di kantor, di pembaharingan, baik di rumah sakit, ataupun mungkin kita sedang isolasi mandiri, kita mendekat kepada Tuhan dan membawa korban persembahan. Persembahan saudara dapat berikan melalui transfer atau scan barcode, atau saudara dapat memasukkan ke dalam amplop dan membawa ke gereja atau ke kantor gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Dalam dunia yang peduliku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhan, beritakan tentang kasih Tuhanku, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Saluran berkat bagi umatnya. Mari dengan tetap berdiri, kita membawa persembahan kita di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk cinta kasih-Mu kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berkarya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah melalui setiap usaha pekerjaan yang Tuhan masih percayakan kepada setiap kami, kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Berkati setiap kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati gereja-Mu, gereja Tuhan GKIM Kanan. Berkati juga bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah bangsa-Mu ini boleh kembali bangkit untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita dan kita menjalankan firman Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang diagungkan, ditinggikan, dan dipuji.
Dialah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita, dan biarlah kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 tertulis namaku di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan
atasku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diri